Raden Patah Palembang mengikuti prosesi wisuda ke-75 kemarin. Tercatat ada 977 mahasiswa mengikuti wisuda yang digelar secara tatap muka dan virtual. Dalam wisuda kali ini, Civitas mengangkat tema memperkokoh NKRI melalui moderasi beragama. Pelaksanaan wisuda ke-75 UIN Raden Patah Palembang sedikit berbeda dari sebelum pandemi COVID-19. Prosesi wisuda sebagai tanda telah selesainya pendidikan sarjana ini hanya diikuti 81 peserta secara tatap muka di Academic Center kemarin. Ratusan wisudawan lainnya mengikuti secara virtual. Diketahui ada 977 mahasiswa yang mengikuti proses wisuda ke-75 ini. Meski demikian, prosesi wisuda tetap berjalan hikmat, terlebih Civitas mengangkat tema memperkokoh NKRI melalui moderasi beragama. Rektor UIN Raden Patah Palembang, Profesor Dr. Nyayu Hodijah menjelaskan, konsep moderasi beragama yang diusung Kementerian Agama sangat sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Konsep moderasi beragama sebagai upaya memberikan kesadaran masyarakat Indonesia untuk tidak memaksakan sistem khilafah, sebab Indonesia memiliki masyarakat yang majemuk. Kita yang wisuda hari ini agak 1000-an orang. Tapi memang yang hadir tidak semuanya, jadi hanya beberapa 979 persisnya ya. Tapi yang hadir hanya yang berprestasi 81 orang. Kalau tema wisuda kita itu kan berkaitan dengan moderasi beragama, karena terkait memang artinya Kementerian Agama sendiri punya misi bagaimana semua masyarakat Muslim harus mengembangkan kehidupan beragama yang moderat, ya. Artinya tidak ekstrem kiri maupun tidak ekstrem kanan. Jadi itu sebuah hal yang harus kita budayakan karena sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia yang memiliki ragam budaya, ragam agama, dan ragam etnis. Diketahui peserta wisuda berprestasi dengan indeks prestasi kumulatif tertinggi untuk program Strata 1 diraih oleh Entin Sapitri dengan IPK 4,0, program Magister diraih Zainal Arifin dengan IPK 3,85, dan program Doktor diraih Abdul Her dengan IPK 4,0. Harapannya semoga saya bisa mempertanggungjawabkan amanah yang telah diberikan kepada saya untuk bisa menunjukkan kualitas untuk termasuk juga dari usaha ini. Nah, untuk targetnya untuk saat ini tuh pengennya ngelanjutin sesuai jurusan karena sudah S1 pendidikan bahasa Arab, pengennya ngambil S2 di Malang jurusan pendidikan bahasa Arab juga. Reporter Trisno Rusli, juru kamera Sri Depi, palfresh.com. Pemirsa, peminat logam mulia ukuran setengah gram, 1 dan 2 gram harus sabar menanti. Pasalnya logam mulia dengan ukuran tersebut saat ini selalu laris manis terjual. Salah satunya di butik emas Antam Palembang yang sudah sepekan ini logam mulia ukuran tersebut belum tersedia kembali. Minat warga Palembang dan sekitarnya untuk berinvestasi emas alias logam mulia masih tinggi. Saat ini terlihat dari laris manisnya penjualan emas di sejumlah toko dan galeri, terutama yang ukuran setengah, 1 dan 2 gram. Kepala Butik Emas Antam Palembang, Imam Sutarwoko mengatakan, sudah sepekan ini logam mulia ukuran tersebut tidak tersedia di tempatnya. Logam mulia ukuran tersebut sebenarnya tersedia, hanya saja yang terjadi setiap barang datang selalu habis. Padahal, pengiriman logam mulia untuk Palembang dalam satu kali kirim bisa mencapai 100 sampai 150 keping logam mulia. Namun jumlah tersebut sudah terpangkas, padahal normalnya dalam satu kali kirim bisa tembus 500 keping emas. Disebabkan pandemi COVID-19, jumlah logam mulia yang dikirim menjadi terbatas. Peminat logam mulia dengan ukuran tersebut dikatakan Imam, kebanyakan diminati oleh kaum hawa, termasuk juga reseller emas yang ikut memburu logam mulia keping kecil. Ya, untuk di Palembang ini lagi yang boomingnya ini ya yang kemasan kecil, yaitu dari 0,5 sampai 5 gram ya. Dan bahkan sampai saat ini juga stok di kita juga masih terbatas ya. Jadi 0,5, 1, 2, nah itu sebagai pilihan utama lah, karena jadi customer atau
masyarakat yang baru mengenal emas ini, mereka baru belajar mencoba yang beli yang kemasannya kecil. Tapi sayang, tingginya peminat logam mulia tidak diikuti dengan ketersediaan barang. Hal ini juga dipengaruhi pemberlakuan PSBB di Pulau Jawa, berakibat daftar tunggu konsumen yang membeli ukuran keping kecil semakin panjang. Untuk tahun 2020 itu pergerakannya untuk customer itu, jadi bertambahnya customer ya. Jadi kalau yang 5 dan 10 itu biasanya tuh sudah mengerti emas gitu. Jadi mereka lebih prefernya ya yang 5 dan 10 gitu kan. Kalau yang belum mengenal emas antam itu ya mereka beli kemasannya kecil gitu. Imam mengingatkan jika antam tidak pernah memberikan harga diskon, untuk harga resmi bisa dilihat di website logamulia.com atau bisa datang langsung ke Buktik Emas Antam di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang. Bagi konsumen yang melakukan pembelian tukas Imam, bisa melalui aplikasi pesan WhatsApp dan besoknya bisa mengambil logam mulia yang dibeli di Butik Emas Antam. Reporter dan juru kamera, Ella Sulistiana, palpres.com. Setiap daerah punya senjata khas masing-masing, tanpa kecuali Pesema Air Keruh atau Paiker di Kabupaten Palawang. Di Paiker setidaknya ada 3 orang warga yang menjadi perajin senjata, baik untuk dipakai perlengkapan bertani maupun untuk souvenir. Amarsin, warga Talang Randai, sudah menekuni kerajinan senjata sejak tahun 1990. Banyak jenis senjata khas yang dibuatnya, mulai dari kuduk sampai keris. Pekerjaan rata-rata dilakukan dengan sistem tempah, baik buat baru atau sekadar buat sarung senjata yang disebut brangke, dan tidak ada ritual khusus dilakukan ketika membuat senjata tersebut. Arisman Zen, yang juga ahli membuat senjata, menjelaskan banyak jenis senjata yang ada di Paiker seperti kuduk, seluang, rambai ayam, pisau ukuran panjang yang disebut candong, dan pisau ukuran pendek disebut gerahang. Menurut Arisman, senjata khas Paiker punya beberapa pembeda dengan senjata asal daerah lainnya, seperti pagar alam. Perbedaannya terlihat dari posisi gagang, besar kecilnya lekukan bawah atau beteluknya yang berbentuk telur, pengikat gagang dan pelapis ujung. Senjata Paiker dilapis dengan tanduk binatang. Dari brangke atau sarung, warangka, senjata khas Paiker ada lekukan dari tengah sampai ujung. Lanjut Arisman, selama menekuni kerajinan senjata khas, sudah ratusan senjata yang dipesan pejabat 4 lawang sebagai souvenir untuk tamu-tamu istimewa yang berkunjung ke bumi Saling Keruani Sangi Kerawati. Perajin yang tinggal di desa Kebanjati ini menjamin produknya sebagai barang premium atau istimewa dilihat dari bahan dan penampilannya. Senjata kita ni apa beh? Kuduk nih, nah kuduk nek mana kuduk telung. Ada seluang putih. Seluang Kuduk itu. Ada terus. Itu ada jenis rambai ayam. Rambai ayam. Ada jenis apa? Herder. Wali ya. Wali herder. Kalau wali telur. Pisau ya. Pisau itu macam-macam ya. Pisau ada pisau candong. Candong ya. Gerahang. Candong kan lebih panjang, kalau gerahang pandak ya. Sementara menurut Jayadi yang sudah 15 tahun menekuni kerajinan senjata khas Paiker, lekukan hanya variasi atau pemanis senjata, dan di antara gagang dengan senjata ada sejenis lomba cenderung bulat. Lala mau di sini? 15 tahun. 15 tahun. Jadi pekerjaannya ini buat peralatan ya? Singkatnya tukang besi. Tukang besi ya, khususnya senjata ya. Kalau senjata Paikernya walau itu istilahnya itu apa? Dia beda dengan pagar alam, kepayan. Kalau pagar alam dia berbentuk pertulungan. Kalau kita sini bentuk pakai tangan kayak ini. Dan itu bentuk sarungnya tuh agak beda dari daerah lain. Di mana bedanya, Bang? Bedanya misalnya kalau daerah lain kadang lurus belakangnya. Kali ini kan agak mengkung dia. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palpres.com.
Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini, sebanyak 5.960 vial vaksin Sinovac tiba di Kabupaten Muara Enim. Pendistribusian vaksin COVID-19 ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Muara Enim Haji Juarsa siap menjadi orang pertama divaksin di wilayahnya. Vaksin Sinovac akhirnya tiba di Kabupaten Muara Enim. Vaksin yang dikemas dalam 3 kotak kardus tersebut diangkut menggunakan truk pendingin dengan pengawalan ketat dari anggota kepolisian. Saat tiba di kota Muara Enim, vaksin langsung diserahkan kepada Bupati Muara Enim Haji Juarsa. Tercatat, ada 5.960 vial vaksin Sinovac yang akan diberikan kepada tenaga kesehatan dan pejabat di Bumi Serasan Sekundang. Bupati Muara Enim Haji Juarsa mengatakan, rangkaian kegiatan vaksinasi akan dimulai besok. Para penerima nantinya akan di-screening sebelum divaksin. Screening sendiri untuk mengetahui apakah penerima siap secara medis untuk disuntikan vaksin. Juarsa juga mengakui siap menjadi penerima vaksin perdana di Kabupaten Muara Enim. Bupati Muara Enim termasuk 10 orang penerima vaksin perdana bersama sejumlah kepala Forkompimda, Ormas, hingga wartawan. Vaksin yang sudah ada ini sebanyak 5.960 file ini bisa dilaksanakan lebih awal, dan sebagaimana jadwal kemarin di hari Senin kita akan melaksanakan screening kesehatan. Dan ini semua gratis untuk semua masyarakat yang akan divaksin. Yang menjadi targetnya yaitu target awal itu tenaga kesehatan. Kemudian kalau dari segi umur 18 sampai 59, oke? Dan kemarin kita sudah rapat dan kita sudah sama-sama sepakati bahwa Bupati akan lebih awal bersama Pembina, Kapolres, Kajari, Dandim, dan instansi vertikal lainnya. Reporter dan juru kamera Ahmad Fuadi, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share tayangan ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.